Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kartikasari dengan nomor BP 190473 dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanaman dari tumbuhan jambu biji. Tentunya semuanya sudah tahu kan apa itu tumbuhan jambu biji? Nah, secara umum jambu biji ini bisa tumbuh di tanah gembur maupun tanah liat. Nah, jambu biji ini merupakan tanaman tropis loh. Nah, jambu biji ini memiliki beberapa spesies seperti guava atau jambu biji berwarna merah, jambu biji berwarna putih, dan masih banyak lagi. Nah, jambu biji ini dapat berbunga dan berbuah setiap tahunnya. Namun, bila jambu biji yang cangkokan biasanya dapat berbuah maksimal 6 bulan sekali. Nah, setelah itu jambu biji ini dulunya berasal dari Amerika Serikat, namun sekarang sudah banyak sekali di Indonesia. Tentunya semuanya sudah tahu kan bagaimana rasa nikmatnya dari jambu biji ini. Nah, untuk batang jambu biji seperti gambar di samping, batang dari jambu biji itu seperti pohon perdu atau pohon kecil, yang dimana batang jambu biji itu hanya bisa tumbuh dengan tinggi 2-10 meter. Nah, karena termasuk tumbuhan dikotil, batang jambu biji itu memiliki batang yang keras dan memiliki kulit batang yang licin serta berwarna coklat kehijauan. Nah, kalau daun jambu biji ini disebut juga dengan daun tunggal atau daun tidak lengkap karena hanya memiliki tangkai dan helai daun saja, atau disebut juga dengan daun bertangkai. Nah, buah jambu biji ini memiliki buah yang berukuran besar seperti bola tenis dan tentunya berbentuk bulat. Namun, dari beberapa spesies, buah jambu biji itu juga memiliki ukuran yang kecil seperti bola pingpong, dan ada juga yang lebih besar melebihi bola tenis. Nah, kalau biji jambu biji seperti ini memiliki biji yang banyak berkumpul di bagian tengah yang ditutupi oleh daging buah, yang dimana biji jambu biji ini seperti pernak-pernik gelang yang berwarna kuning kecoklatan. Nah, oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana tahap awal pertumbuhan dari tanaman jambu biji. Nah, yang untuk pertama itu perkecambahan. Perkecambahan adalah munculnya pelantuna atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Nah, pada perkembangan embrio saat berkecambah, bagian pelumulanya tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikulanya akan menjadi akar. Untuk yang kedua itu pertumbuhan primer. Nah, setelah fase perkecambahan diikuti pertumbuhan 3 sistem jaringan meristem yang terletak di akar dan batang. Nah, pada fase ini pertumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. 3 sistem jaringan primer ada protodrem yaitu lapisan terluar, meristembrem yang mengisi lapisan kortek, dan prokambium yaitu lapisan dalam. Yang ketiga yaitu tudung akar. Tudung akar atau kaliptra berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Nah, fungsi lain dari ujung akar yaitu memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polisakarida. Untuk yang keempat yaitu meristem, bagian dari ujung akar yang selnya senantiasa mengadakan pembelahan secara mitosis. Nah, meristem ini terletak di belakang tudung akar. Pada tumbuhan dikotil, sel-sel tudung akar yang rusak akan digantikan oleh sel-sel baru yang dihasilkan oleh sel-sel meristem primer dari perkembangan sel-sel meristem apikal. Untuk yang kelima yaitu daerah pemanjangan dan daerah diferensiasi. Nah, pemanjangan sel tersebut berperan penting untuk membantu daya tekan akar dan proses pertumbuhan memanjang akar. Nah, daerah diferensiasi mengelompokkan sesuai dengan kesamaan struktur. Sel-sel yang memiliki kesamaan struktur kemudian akan memperoleh tugas membentuk jaringan tertentu. Nah, untuk yang terakhir yaitu lingkar tahun pada batang dikotil. Nah, setelah masuk umur 2-3 tahun, maka jambu biji akan mulai berbuah. Ciri-cirinya maka keluar aroma sedap, kulit yang hijau tua menjadi pudar keputihan untuk jenis bangkok atau menjadi kuning jika jenis jambu bijinya merah. Nah, untuk klasifikasi jambu biji, kingdomnya itu plantae, divisinya spermatophyta, subdivisinya angiospermae, kelasnya Dicotylodonae, ordonya Myrtales, familinya Myrtaceae, genusnya Pisidium, dan spesiesnya Pisidium guavae. Nah, untuk yang terakhir, jambu biji ini memiliki kandungan yang baik bagi makhluk hidup loh, di mana jambu biji ini memiliki kandungan vitamin C yang baik untuk mencegah radikal bebas yang memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, jambu biji ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita, serta memiliki khasiat lain seperti anti diare, anti radang, peluru haid, dan penghenti pendarahan. Nah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tanaman tumbuhan biji. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.